Di awal film, kita kembali lagi kepada seorang pria yang sedang diinterogasi. Dialah pria yang paling berbahaya, namun tidak diketahui oleh semua orang. Inilah sang jagoan kita yang bernama Hutch Mansell. Kembali lagi kepada para polisi yang telah ditangkap karena telah melakukan kerusuhan. Namun semua orang tidak mengetahui siapa dirinya. Who the fuck are you two? Us? We're... Fun seems to be real life. Let's you hide. You can't take it, so be honest with your hands. Yes, the good. Hari-hari yang tidak ada spesial dalam kehidupan Hutch Mansell bersama keluarganya. Bahkan melakukan kegiatan dan aktivitas yang sangat membosankan. Namun di sisi yang lain, Hutch mempunyai sebuah sisi gelap, pekerjaan yang sangat mengerikan. Entah apa yang dilakukan oleh Hutch di berbagai tempat, dia sering menghajar seseorang. Kemudian istri tercinta yang bernama Rebecca Mansell yang sedang melakukan chatting bersama Hutch untuk bisa melakukan obrolan yang sangat serius. Namun pesannya telah dihapus kembali karena dia pastinya tidak akan mengerti apa yang telah terjadi. Dan akhirnya Hutch disuruh untuk segera pulang. Singkat cerita, keesokan pagi seorang pria yang bernama Bradley, dia adalah anak pertama dari Hutch dan Rebecca, bersama adiknya yang bernama Sammy. Mereka yang sedang sibuk di pagi hari untuk bisa berangkat sekolah, dan Rebecca pun akan berangkat bekerja. Situasi yang super sibuk, semua orang tidak pernah melakukan obrolan. Oh, damn it! Hey! Yeah. Kemudian sebelum Rebecca pergi, dia pun langsung menyempatkan untuk melakukan obrolan yang sangat serius tentang liburan akhir musim panas pada tahun ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah liburan. Hutch dituntut oleh Rebecca untuk bisa berlibur dan harus disiapkan. Kemudian ketika siang hari, di mana Hutch yang sedang melakukan pekerjaan gelapnya untuk bisa menghajar seseorang, datang ke sebuah hotel yang sangat mewah, persiapan yang sudah matang. Ketika Hutch masuk ke dalam lift, di sana mereka beraksi. Singkat cerita, dalam aksinya langsung dilaporkan kepada seorang yang bernama The Barber, si botak legam yang telah menyuruhnya untuk bisa melakukan hal tersebut. Namun Hutch menceritakan beberapa waktu kemudian ketika dia dihajar oleh orang yang sangat banyak, dari mulai mafia, gangster, dan para preman, dan itu sangat sulit sekali. Ternyata situasi tidak sesuai dengan yang diharapkan ketika menginginkan sebuah disk yang telah dibawa oleh seseorang. Ternyata bukan hanya Hutch saja yang menginginkan disk tersebut, namun banyak sekali orang yang telah mengincarnya, sehingga Hutch kewalahan. Setelah dihajar oleh para gangster, tiba-tiba saja para berandal membawa parang langsung datang kepada Hutch untuk bisa membantainya. Oh my. Sungguh hari-hari yang sangat melelahkan, di mana Hutch langsung melakukan obrolan kepada The Barber untuk bisa rehat sejenak. Namun dia mengatakan bahwa misi berikutnya harus tetap saja berjalan, karena Hutch mempunyai sebuah hutang ketika membakar uang Rusia beberapa waktu yang lalu, dan dia harus membayar tunai. I'm gonna take a break. Good luck. Job is in your nature. In nature. You are. Kemudian kita akan diperlihatkan sebuah iklan wisata tahun 80-an, di mana wisata ini yang sudah berdiri sejak lama, bahkan sudah menjadi sebuah kenangan seluruh anak-anak muda yang sekarang sudah menjadi kakek-kakek, di mana Hutch langsung merekomendasikan kepada keluarganya untuk datang ke tempat tersebut supaya bisa mendapatkan sebuah kenangan.
Setelah lama berdebat, akhirnya mereka langsung setuju. Okay. All right, Hutch. Really? Yeah. An adventure. Yeah. Hey, Dad. Singkat cerita, seorang kakek yang bernama kakek David itu adalah ayahnya Hutch yang telah dibawa untuk berlibur bersama keluarga. Akhirnya mereka pun langsung bersiap-siap untuk menuju wisata tersebut untuk bersenang-senang. Singkat cerita, tiba di perbatasan Amerika, mereka pun langsung datang ke sebuah hotel terpencil untuk bisa menginap. Namun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Akan tetapi, karena ini adalah hidup dengan gaya klasik, akhirnya mereka pun harus bisa menikmati seadanya. Tetapi Rebecca yang tercengang dengan keadaan seperti ini malah sangat bahagia. Water park time. Hello? Closed. Sorry. Sungguh sial sekali ketika mereka akan berenang. Ternyata wisata ini telah tutup karena ada insiden kematian. Akhirnya Hutch langsung datang ke kafe untuk makan sebentar. Bertemu dengan sang sheriff, dia yang bernama Abel. Mengatakan kepada Hutch jangan sampai mengacau di kotanya, karena semua orang yang berwisata di tempat ini harus sesuai dengan aturan. Akhirnya Hutch pun langsung setuju dengan apa yang telah terjadi. Singkat cerita, setelah makan, akhirnya mereka pun langsung bermain di sebuah arena permainan. Dan semua orang pun sangatlah bahagia sekali dan mengumpulkan beberapa tiket untuk bisa mendapatkan hadiah. Namun tiba-tiba saja Bradley malah salting karena dilihat oleh cewek cantik. You guys want some tickets? Sungguh sial sekali, ternyata wanita cantik tersebut sudah ada orang yang telah memikatnya. Sehingga pacarnya langsung marah-marah. Dialah yang bernama Max. Mengatakan kepada Bradley bahwa dia telah menggoda pacarnya. Sampai-sampai hadiahnya Sammy telah dirusak. Lalu tiba-tiba situasi arena permainan pun menjadi kacau balau, sehingga seluruh para penjaga pun langsung mengusir Hutch bersama keluarganya. Akan tetapi salah satu dari mereka malah menepak kepala Sammy, sehingga Hutch langsung mempunyai sebuah rasa ingin membalaskan dendamnya. Ketika semua orang keluar, akhirnya Hutch pun langsung meluapkan semua emosinya. Dia pun langsung kembali untuk bisa membrutal. How's that feel? Singkat cerita, ketika kejadian dan kekacauan yang ada di arena permainan, di mana Hutch dan Bradley pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Akan tetapi ternyata dia langsung berurusan dengan Sheriff Abel untuk datang ke sebuah ruangan, dan dia pun harus bertemu dengan atasannya dan diberikan peringatan. Name's Wyatt Martin. Just fucked up my son. I didn't. Seorang pria bos mafia, dialah yang bernama Wyatt Martin, mengatakan dialah yang telah memegang kota ini selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi kerusuhan, karena turis adalah ladang cuan bagi mereka. Sehingga Wyatt Martin langsung melepaskan Hutch dengan secara cuma-cuma, tetapi jangan pernah berulah kembali, dan mengatakan untuk bisa menikmati semua wisata di tempat ini. Akan tetapi Sheriff Abel, dia tidak peduli. Dia pun akan mengejar Hutch. Boys together. Kemudian ketika Hutch bersama istrinya yang berada di kamar, dia pun langsung melakukan adu bacot karena dia tidak sesuai dengan perjanjian dan telah melakukan kerusuhan. Sampai-sampai di mana Rebecca langsung menggeledah tasnya Hutch
ternyata berisi tentang minuman abok yang sangat mahal, sehingga mereka berdua pun langsung teler bersama. I'm sorry. You planned for this. You've got an eye. This is not a fair fight. This is not a fair fight. Sammy, you got me. Singkat cerita, keesokan harinya Hutch bersama keluarganya telah menikmati semua wisata. Namun Hutch merasakan ada sesuatu yang sangat kejanggalan dari para syarif dan para berandal yang telah datang kepada dirinya, sehingga Hutch langsung mendorong perahunya untuk segera pergi duluan. Sehingga Hutch pun langsung mengalihkan perhatian masuk ke dalam perahu yang kedua. Ternyata yang betul syarif bersama konco-konco yang telah ditugaskan oleh Abel, di mana mereka pun langsung melakukan kerusuhan. Come on! Oh, fuck! He's breaking! You're dead, motherfucker! What? Tell your boss. Sungguh menggila sekali, di mana Hutch benar-benar sangatlah brutal. Langsung menghubungi seorang yang bernama Henry Mansell. Dia adalah kakak kandungnya sendiri yang berada di suatu tempat untuk meminta bantuan dan memberikan sebuah informasi apa yang telah terjadi di kota ini. Sehingga Henry pun langsung mengatakan bahwa Sheriff bersama para mafia yang ada di tempat ini sudah bekerja sama tentang bisnis penyelundupan, sehingga mereka semua dalam bahaya. Kemudian ternyata yang betul White bersama Sheriff yang sekarang melakukan penyelundupan secara gelap dengan bisnis gelapnya. Remember who's boss here. Got it. Watch this shit and be cool. Kemudian Abel tiba-tiba saja mendapatkan panggilan telepon tanpa diketahui oleh White. Ternyata konco-konconya telah dihajar habis-habisan oleh Hutch Mansell. Talk about the guy, okay? I don't think he's just some tourist. Problem of your own making, I said. Singkat cerita, di mana Hutch langsung menghubungi The Barber sebagai kolektor swastanya untuk bisa memberikan sebuah informasi tentang tempat ini. Ternyata telah dikuasai oleh seorang bos besar mafia Rusia, di mana dialah yang bernama bos besar Ladina, yang tanpa ampun dia mempunyai sebuah sifat yang sangat keji. Siapapun yang telah mengusiknya, siapapun yang telah berbuat curang, siapapun yang telah berbuat kejahatan di balik dirinya, di mana Ladina tidak akan pernah segan-segan untuk mengeksekusinya langsung. Hey, me! You're a winner. Nobody cheats in my casino! Sungguh mengerikan sekali. Bukan hanya itu, Ladina pun langsung menyuruh kepada anak buahnya untuk membunuh semua orang yang ada di ruangan supaya tidak ada saksi mata. Singkat cerita, di mana Ladina langsung menghubungi White untuk bisa mengirimkan semua pesanannya. Namun ternyata White dan Ladina telah bermusuhan selama bertahun-tahun, dan White harus bisa melunasi semua hutang-hutangnya yang tidak akan pernah lunas. Sheriff, You can just call me Abel. Take something that really matters to him. I'm sure I will. Kemudian di sisi yang lain, si kakek langsung mengatakan kepada Rebecca bersama anak-anaknya untuk segera pindah dari tempat ini.
karena ada sesuatu yang sangat penting. Sedangkan kita melihat bahwa Hutch yang sekarang berada dalam masalah yang sangat besar. Untuk bisa meredam, Hutch langsung datang ke tempat persembunyian barang-barang ilegalnya Ladina. Tapi ternyata di mana Sheriff telah mengancam Max, anaknya Wyatt, untuk bisa dibunuh. Hey fellas. The fuck? How did you get in here? Is that gasoline? You're quick. Sungguh tanpa diduga, semua orang pun langsung tercengang ketika semua uang dan barang-barang di tempat ini telah dilumuri oleh bensin. Sehingga Hutch langsung memberikan sebuah kesepakatan untuk tidak menyentuh dirinya dan menyentuh keluarganya, karena dia hanya ingin berlibur di tempat ini dan tidak mau membuat kekacauan. Setelah melakukan obrolan yang sangat panas dengan Sheriff, akhirnya mereka berdua pun langsung sepakat menyuruh Hutch untuk pergi. Go. Get the fuck out of here. Pada awalnya Hutch tidak peduli kepada Max yang sekarang sedang dibully oleh Sheriff. Namun ada sesuatu yang sangat menjadi kejanggalan, bahwa mereka mempunyai sebuah sisi kotor. Akhirnya Hutch kembali dan membantai semua orang. Every day would be the first day. Every morning would bring. Wiped out all our men and got away with Wyatt. Where's the zealot? Had a family with him. My valuable shit. Jesus fucking Christ! Singkat cerita, sampai di kabin tengah hutan, di mana Hutch langsung memberitahu kepada semua keluarganya bahwa dia telah membawa Max. Dia dalam keadaan bahaya, sehingga semua orang pun langsung menyambutnya untuk bisa beristirahat di tempat ini. Akan tetapi Rebecca yang sekarang sudah berdiri tegak untuk bisa mengancam kepada Hutch, karena dia telah berulah lagi. Akan tetapi semua yang telah dilakukan oleh Hutch, dia pun mengatakan untuk bisa membantu semua orang. Sehingga Rebecca pun langsung mengatakan pada Hutch untuk menyelesaikannya secepat mungkin. So go fix that shit. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Hutch langsung bertemu ke kantornya Wyatt untuk bisa melakukan obrolan yang sangat serius. Tetapi Wyatt awalnya dia pun langsung menghajar Hutch dengan secara habis-habisan. Namun pada akhirnya Wyatt telah mengerti dengan situasi seperti ini, bahwa ternyata Sheriffnya telah berkhianat kepada dirinya. Ladina meminta kepada Sheriff untuk membunuh Max, karena situasi sekarang sudah sangat kacau balau. Semua barang pesanan Ladina termasuk juga uang tunai telah dibakar habis oleh Hutch Mansell. So what would she do if she found out you burned her stash? Absolutely batshit crazy. Vicious. We on the way here. Kemudian tanpa disadari oleh semua orang bahwa Ladina bersama konco-konconya yang sedang mempersiapkan pasukan senjata untuk menyerang Hutch bersama Wyatt. Namun Wyatt yang sudah persiapan dengan seluruh persenjataan yang sangat lengkap. Must be hard to say goodbye to this place, huh? Singkat cerita, setelah mereka datang ke tempat wisata pribadinya Wyatt, tiba-tiba saja Henry sudah hadir di tempat ini. Akhirnya mereka pun langsung bersiap-siap. Singkat cerita, setelah memasang semua persiapan, David langsung mengatakan kepada mereka berdua, yaitu Hutch dan Henry sebagai anaknya, jangan sampai anak-anaknya pengen lebih baik daripada dirinya.
Bahkan ketika berkata seperti itu, dia akan benar-benar lebih baik. Singkat cerita, dalam obrolan tiba-tiba saja di mana Ladina sekarang sudah muncul. Namun sayang sekali Ladina telah mengetahui ada pondok kabin di tengah-tengah hutan. Diduga itu adalah persembunyiannya Hutch Mansell, sehingga mereka pun langsung mengirim pasukan untuk bisa melakukan peringkusan. Namun Rebecca yang telah melihat ada senjata di tempat ini, dia pun langsung mengambilnya dan akan mengamankan daerah ini untuk bisa tetap tenang. Singkat cerita, akhirnya malam pun telah tiba. Sheriff Abel langsung datang kepada White dan Hutch untuk bisa memberikan tawaran supaya tidak ada pertumpahan darah, di mana mereka harus bisa menyerahkan diri dan meminta maaf kepada Ladina. Namun Hutch enggan untuk bisa melakukannya. Disinilah perperangan pun terjadi. Copy that. Meet me at the Bovary! Kemudian di sisi yang lain, persembunyiannya Rebecca bersama anak-anaknya telah diketahui oleh pasukan Lidina. Untung saja Henry telah datang dan langsung membantai semuanya. Max! Protect them! Don't bring a machete to a fucking katana duel. What's up, nephew? Father be proud of you, Brady. Akan tetapi situasi White dan Hutch sekarang sudah terjepit. Mereka semua kehabisan senjata dan amunisi, sehingga tiba-tiba saja Lidina langsung tertawa karena sekarang mereka akan kalah. Tanpa basa-basi, Lidina langsung mengirim orang untuk menghajarnya. You think you can get away with this? Fucker! I'm his better half. I won't kill her. Fuck with a mama bear. Hold on. Enough! Fucking Singkat cerita, kembali kepada adegan di mana Hutch telah ditangkap oleh para polisi, ternyata bersama Rebecca. Tiba-tiba saja polisi tersebut mendapatkan panggilan telepon dari atasannya untuk bisa membebaskan mereka berdua dengan alasan yang tidak jelas. You're free to go. We need a vacation.
Kemudian akhirnya Hutch bersama Rebecca telah kembali kepada keluarganya. Mereka pun langsung menyaksikan kenang-kenangan. Dia telah melakukan liburan yang sangat bahagia. Disinilah film pun berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, sequel yang kedua ini memang semakin brutal sekali. Ketika Hutch Mansell, dia telah menyamar menjadi orang biasa karena ingin mendapatkan sebuah ketenangan. Pada sequel pertama, dia telah dibangunkan oleh beberapa orang yang menjadi bos mafia di tempat tersebut, mengusik keluarganya sehingga dia pun langsung kembali membrutal menjadi seseorang yang sepatutnya menjadi dirinya. Namun ketika pada sequel yang kedua, ternyata Hutch yang telah diketahui oleh keluarganya bahwa sang ayah itu adalah seorang mengerikan, sehingga mereka pun tidak ada waktu untuk melakukan obrolan. Hingga pada akhirnya mereka langsung memutuskan untuk bisa berlibur bersama keluarga untuk memperbaiki di mana retaknya keluarga. Mereka pun langsung bersenang-senang. Namun sayang sekali penyerangan tetap saja terjadi, di mana Hutch berpijak, di sanalah brutal pasti terjadi. Memang film yang paling mengerikan, 100% adrenalin. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.